Hai Sobat Mako, jumpa kembali bersama saya tentunya Vivien Citra. Kali ini Citra mau ngajak Sobat Mako jalan-jalan ke daerah Jalan Pekalongan. Masih seputaran Kota Malang. Di sini nanti saya akan ngobrol, udah janjian hari ini ya, sama yang punya batik dan kebaya antik Kota Malang ya. Kalau kita ngomongin masalah batik, Sobat Mako yang ada di rumah tentunya pasti tahu ya, bahwasanya UNESCO pun sudah mengakui bahwa batik dari Indonesia. Nah, sekarang saatnya nih Citra mau ngajak Sobat Mako untuk cari tahu gitu ya di batik antik Kota Malang ini. Yuk kita langsung masuk ke dalam yuk. Bu Feby, apa kabar Bu Feby? Baik Mbak. Aduh cantik banget ya. Ini pemiliknya butik batik dan kebaya antik gitu kan ya. Betul. Dari jauh tuh langsung namanya udah gede. Masuk ke dalam warna-warni saya lihat. Pertama ada kain-kain di sana, nanti kita explore ya. Tapi ini juga untuk Sobat Mako yang di rumah penasaran siapa pemiliknya. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Feby. Beliau adalah pemilik dari Galeri Batik dan Kebaya Antik Kota Malang ya. Terima kasih banyak Bu Feby atas waktunya. Mbak. Aduh seneng ya Terima kalau kasih ngeliat udah berkunjung ke sini. Bu Feby tuh cantik banget gitu ya. Berasa kayak saya mau minggir dulu gitu. Bu Feby ini dari tadi kejauhan saya ngeliat ngerapiin. Bu ini bagus banget ya. Saya lihat dari sana tuh coraknya, warnanya. Ini tuh batik apa Bu? Jadi ini salah satu koleksi fashion show yang kemarin baru saja kita luncurkan di Muslim Fashion Festival, MUFES di Jakarta. Sebenarnya tema fashionnya adalah Nusaibah. Nusaibah itu kita mengangkat bahwa Nusaibah itu seorang pahlawan wanita pada zaman Rasulullah, di mana dia memiliki sifat keberanian dan tangguh. Jadi di mana sekarang saat pandemi kita itu harus memiliki sifat-sifat sebagai wanita yang tangguh seperti itu. Kemudian saya aplikasikan batiknya dengan motif Malangan yang terbaru. Di sini ada merak Malangan, di mana merak itu juga ada di siluet Candi Singosari. Jadi motif historis Kota Malang. Kemudian ada juga motif lungluwe yang seperti apa itu namanya? Melungker-melungker ini adalah putih-putih lungluwe. ini ya. Ya, itu adalah lambang keabadian, sebagai wujud lambang keabadian. Kemudian di sini ada motif seperti kopi. Itu ada motif kayak kalau kita sebutnya mungkin ngertinya kawung ya. Itu sebenarnya juga ada di Candi Kota Malang. Di situ adalah filosofinya sebagai wujud hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan Allah. Jadi hablum minallah dan hablum minannas harus kita jaga. Ini yang kadang ya kita nggak tahu gitu ya Sobat Mako ya. Jadi terkadang tuh kita pakai batik pakai aja gitu ya. Tapi filosofinya seperti apa tuh kadang kita nggak ngerti ya. Padahal untuk bikin satu karya seperti itu benar-benar dipikirkan secara matang ya Bu Feby ya. Iya betul. Nah kalau misalnya model yang seperti ini waktu pembuatan awal tuh butuh waktu sampai berapa lama Bu Feby? Kalau untuk batiknya sekitar dari apa namanya? Kreasi ide sampai jadi itu 1 bulanan. Kemudian kalau untuk pembuatan koleksinya sekitar untuk fashion show itu nggak sampai 1 minggu mungkin. Oh lebih cepat berarti ya. Cuma dari ide dan lain sebagainya itu malah yang lama idenya. Lama ya 1 bulan ya. Ini kan kemarin habis dari pameran berarti ya Bu ya di Jakarta gitu. Udah pernah ngitung nggak sih udah berapa kali pameran gitu kira-kira? Aduh udah nggak terhitung Mbak. Soalnya ini kan udah
Di sini tuh kita dari 2005, jadi sekitar 18 tahun ya. Oke. Jadi itu udah pameran di dalam negeri maupun di luar negeri dari pihak kementerian, dinas dan BUMN yang mengajak kita untuk ke sana. Kolaborasi seperti itu ya. Berarti kalau ke luar negeri paling jauh kemana Bu Feby? Paling jauh itu kemana ya? Ya kayak Jerman, Afrika juga pernah. Afrika itu juga pecinta batik. Pecinta Tapi batik di sana ya? itu mereka suka yang warnanya cerah-cerah. Malah cerah-cerah ya Bu suka ya? yang jreng, kayak kuning, hijau kayak gitu. Oh iya iya Kalau iya. di sini- Kalau dari jauh biar langsung kelihatan Bu Feby. Kalau warnanya Sesuaikan terlalu warna kalem kan kulitnya. nggak kelihatan gitu ya. Oke luar biasa. Baik Bu, saya pengen jalan-jalan deh. Kita lebih masuk ke dalam yuk ya Sobat Mako ya, biar Sobat Mako yang ada di rumah itu juga tahu sebenarnya koleksi dari batik antik itu apa aja gitu. Karena kan Iya. nggak melulu batik ya Bu ya. Iya. Ada kebaya baju muslim, gitu. Oh ada baju kebaya. muslim juga. Iya. Jadi yuk kita masuk yuk Sobat Mako. Bu Feb, kalau yang ini juga batik ya Bu? Iya, ini batik juga. Oh, cuman kalau yang ini kayaknya dipadukan berarti ya Bu Feby ya? Iya, saya Oke. ini kan memang pecinta wastra ya. Kita harus berusaha untuk mengangkat wastra seluruh Indonesia. Jadi ini kemudian kita padukan dengan tenun Bali. Oke. Oh ini. Iya, dengan songket. Selain itu juga dengan bordir seperti ini. Oh iya. Kemudian juga yang Ih, cantik banget loh ya. Ternyata bisa ya dengan bordir ya dipadukan ya ini Bu. obinya nih. Oke. Seperti ini. Ya. Jadi ini benar-benar dipadu-padankan begitu ya Sobat Mako ya. Bu, kalau dari sekian yang berjejer ini ya, Iya. ini yang menurut Bu Feby unik deh kayaknya waktu itu bikinnya gitu. Yang mana Bu di antara ini nih? Yang ini deh Mbak. Wow. Ini apanya Bu? Kalungnya? Ini kalungnya. Aduh ini sudah berat di kalung gitu ya kayaknya ya. Jadi Ih, ini tapi satu cantik tema. banget loh ini. Satu tema dengan yang tadi yang Nusaibah itu. Cuman Cuman ini beda batik dan ada perpaduan bordir. bordirnya. Ayat, Wow. songket. Jadi ini Indonesia banget. Kayaknya seluruh Indonesia ini banget, back to dibawa. nature banget kalau ini ya. Dan ini Bu, lumayan berat loh ini kalau menurut saya ya. Iya. Biasanya kalau dalam satu baju, bikin satu baju itu bisa berapa beratnya kira-kira? Sebenarnya ini nggak harus ini sih kalau misalnya dipakai. Ini kan karena untuk fashion show. Jadi ini ada 3 pieces. Ini ada gaun dalamannya, Oh, ada iya. outer panjang, ada outer pendek. Oke. Karena ini memang untuk detail fashion show kan seperti itu. Oh iya, jadi kan banyak yang dipakai Iya. ya Bu. Tapi kalau mungkin Sobat Mako yang ada di rumah mau pakai Pakai dalamannya dalamannya aja aja udah udah cantik bisa, banget. Karena ini iya. udah bordir ya. Wow, seperti ini udah bisa. Udah cantik, atau pakai outernya aja pun Outernya juga aja, udah dalamnya polos bagus, juga dalamnya udah polos bagus. seperti itu. Bu, ini kan termasuk unik ya menurut Citra. Biasanya kalau bikin kayak gini suka ribet nggak sih? Ini ribet banget. Jadi sebenarnya kalau bikin baju itu kan nggak lama ya, kayak misalnya sehari 2 hari jadi. Tapi kalau dengan detail yang seperti ini, ada bordir, ada payet, ada ini tempelan, Betul. kemudian ya seperti ini nih agak lama sih bikinnya, bisa lebih dari 1 minggu gitu. Jadi memang mengkonsepnya itu ya Bu yang bikin Iya. waktu lama ya. Finishing touch-nya yang bikin lama. Betul. Biasanya kalau kira-kira nih ya Bu, Sobat Mako yang ada di rumah juga pasti penasaran gitu ya. Bagus banget bajunya gitu kan. Harganya berapa sih Bu kalau kayak gini tuh Bu? Yang model-model begini gitu ya. Ini kan model fashion show ya Sobat Mako ya. Tolong bayangkan dulu ya. Ini adalah fashion show gitu ya. Kira-kira sampai berapa Bu kisarannya deh Bu? Kalau saya biasanya jualnya kan per piece, Oke. per piece. Jadi seperti ini, Outer long aja. outer aja, Oke. batik tulis itu 1,5. 1,5. Tapi batik tulis loh ini. Itu balik lagi prosesnya batik tulis itu kan nggak bisa Ada- sulapan ya Bu ya. Iya, Jadi batik kan tulis butuh itu kan waktu. pengrajin itu butuh membatik dengan waktu yang lama. Betul, kita Jadi yang- beli karya kalau Iya, kayak gitu kan ya. Kita beli prosesnya, penghargaan ke pengrajin, supaya mereka bisa tetap hidup dan Betul. tetap ada harapan. Jadi kalau misalnya baju yang printing-printing itu nggak bisa dibandingin dengan baju batik tulis. Iya. Karena ini adalah balik lagi karya itu tadi yang nggak bisa kita bayar murah ibaratnya kan gitu ya Bu. Iya. Orang kan prosesnya batik itu kan satu-satu bikinnya gitu kan dengan dengan tangan lah istilahnya handmade seperti itu ya. Oke Bu, biasanya sejauh ini kalau batik-batik yang seperti ini pemesannya sendiri itu paling banyak dari mana? Pemesannya dari Malang juga banyak, Surabaya, Jakarta.
Kemudian kita juga ada reseller di luar Jawa, seperti Aceh dan Papua. Oke. Jadi memang sudah terbentuk pangsa pasarnya yang middle up. Middle up ya. Iya. Mereka biasanya by request nggak Bu? Atau mungkin dari Bu Feby sendiri, ini saya punya nih model terbaru kita sekarang seperti ini. Jadi mereka pesan atau misalnya mau custom deh ke Bu Feby gitu, apa bisa seperti itu juga? Bisa, custom juga bisa. Biasanya kan saya upload untuk koleksi terbaru, kemudian mereka baca atau lihat, kemudian pesan misalnya ukurannya nggak sama, bisa saya bikinkan dengan ukuran yang sesuai kayak gitu. Tapi kalau Dan biasanya Bu Feby tuh lebih suka bikin atau misalnya kan kalau tadi ngomong ukuran kan, jadi kan kadang memesan, oh bukan ukuran saya, misalnya nggak jadi pesen dong kalau kayak gitu. Iya. Jadi lebih kayak bikinnya itu memang banyak pemesannya atau misalnya ya udah saya lagi bikin yang kayak gini nih, jadi silakan kalau misalnya mau pesen bisa custom ukuran misalnya begitu. Lebih suka yang begitu? Iya. Jadi saya bikin aja sesuai dengan tren yang sekarang beredar, kemudian apa yang menjadi keinginan kita, misalnya kita terinspirasi dari itu tadi seperti yang Nusaibah, itu aku pengen mengangkat tokoh ini karena ingin orang-orang terinspirasi gitu. Jadi nanti mereka akan ngikutin, karena kan kita nggak harus selalu sesuai tren juga kan. Betul, nggak boleh idealis ya Bu kalau jadi desainer Iya. kalau kayak gitu ya. Bu Jadi kira-kira 50-50 lah. jadi 50-50 kalau katanya Bu Feby seperti itu. Tapi biasanya Bu Feby lebih banyak tuh inspirasi Bu Feby dari mana? Kalau tadi Nusaibah gitu kan ya, atau lebih banyaknya dari mana kalau Bu Feby? Nusaibah jadi dari tokoh, kemudian dari misalnya kayak pemandangan kebanyakan. Jadi pemandangan langit, warna alam. Saya suka warna-warna yang dari alam gitu. Itu yang saya angkat. Jadi memang warnanya lebih soft-soft gitu ya Bu. Iya, tonnya, hitam, coklat yang begitu-begitu berarti jadi ya. misalnya hijau itu tonnya yang ton seperti ini. Orange-nya tonnya kayak gini. Jadi bukan ini yang bagus nih Bu. Iya. Ini Coba ya, ini unik banget kalau menurut saya ya. Karena belakangnya masih ada. Tuh, aduh maaf Bu. Jadi belakangnya tuh masih ada kayak modelnya gitu ya Bu. Ini model apa sih Bu Feby? Ini sebenarnya kita ini sih besok kan mau ada event anniversary atau milad antik yang ke-18. Kita mau lagi prepare untuk fashion show. Sudah untuk koleksi 18 yang tahun loh. Kapan Bu berarti acaranya? Hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok? Iya. Keren. Oh ini jadi dibuat fashion show nanti di miladnya antik seperti itu. Jadi akan meluncurkan tenun yang terbaru yaitu tenun topeng. Kemudian ini motifnya namanya kopi pecah. Itu tadi yang saya jelaskan bahwa kopi itu adalah kiblat papat habluminallah dan habluminannas. Betul. Hubungan dengan Tuhan dan manusia seperti itu ya Bu. Bentuknya kan seperti ini kan. Oh iya. Oh ini topengnya ini ya Bu? Iya, topengnya siluet topeng. Siluet topeng seperti itu. Aduh ini cantik banget Bu. Bener ya, warna-warnanya tuh meskipun orange tapi betul hijau pun hijaunya yang tonnya lebih yang gelap gitu ya. Warna-warna Jadi dingin. orang lihat juga adem betul nggak sih betul. kayak gitu. Bu ini kan unik-unik ya kalau menurut Citra ya gitu. Apakah memang akhirnya namanya antik dengan unik? Ini kan sama-sama spesial gitu ya. Iya. Dari nama antik sendiri emang dibikin seperti itu dari desain yang unik-unik atau seperti apa? Jadi kita dulu memberi nama antik karena memang ingin mewujudkan atau berkarya dalam sesuatu yang tidak biasa. Artinya kita inginnya selalu berbeda biar dikenal oleh masyarakat, biar lebih gampang dikenali oleh masyarakat. Sehingga kita memilih nama antik. Maksudnya adalah bahwa semua produk-produk yang di sini memiliki keunikan tersendiri. Betul. Jadi kita punya tagline Unique Heritage Design. Jadi tetap etnik tapi berbeda gitu. Betul. Tapi memang di sini kalau dilihat kan banyak banget ya campuran etniknya seperti itu ya. Ini seputar batik, campuran dikombin dengan lurik, dikombin dengan songket, tenun, bordir. Top banget, luar biasa. Ada yang mencuri perhatian saya karena memang di antik ini bukan hanya kebaya aja, bukan hanya batik aja Sobat Maku, ada kebaya juga. Di situ langsung terpampang nyata begitu ya, cetar membahana pokoknya seperti itu. Saya mau ke sini dulu boleh ya Bu ya? Ayo, kita lihat ke sini dulu Sobat Maku.
Nah, ini tadi yang saya bilang cetar ya Bu. Kalau ini tuh termasuk kebayang nggak sih Bu Feby kalau seperti ini? Jadi ini itu gaun untuk wedding, Mbak. Cuman karena ciri khas kita itu memang selalu mengangkat wastra, jadi kita tambahkan detail batik tulis di sini supaya ada ciri khasnya. Kalau ini produk cantik, biasanya kalau wedding gown kan cuman ini aja, tekstil aja kan. Betul. Kita tambahkan batik. Oh gitu, pantesan ini bajunya cetar banget ya Sobat Mako ya. Dilihat dari ujung sana tuh udah paling kelihatan ini. Ternyata ini memang digunakan untuk wedding ya Bu, seperti betul. itu. Bu, ini yang menarik dari saya dari tadi. Bu Feby tuh sebutnya wastra gitu ya. Mungkin Sobat Mako yang ada di rumah nggak tahu sebenarnya yang dimaksud wastra itu yang kayak gimana sih Bu? Wastra itu adalah seluruh kain tradisional yang ada di Indonesia. Ada batik, tenun, songket, lurik, seluruh bahan tradisional yang dihasilkan oleh Indonesia. Oh, jadi wastra itu adalah itu tadi ya, kain songket bisa masuk wastra, batik, tenun dan lain sebagainya itu. Lurik. Nah, lurik di mana kesemuanya ini bisa dipadu-padankan, dibuat baju bisa, terus dibuat sarung bisa. Sarung juga bisa seperti itu. Ada nggak Bu permintaan yang kira-kira gitu ya? Saya mau bajunya yang ini gitu, misalnya yang paling aneh yang pernah dibikin sama Bu Feby, apa permintaan customer? Atau mungkin yang aduh susah banget deh ini butuh waktu lama gitu. Banyak misalnya. sih yang minta kayak gitu. Jadi kebanyakan itu kayak misalnya kalau event fashion show seperti ini, mereka udah kayak menunggu-nunggu gitu. Mbak, aku mau yang paling aneh, yang paling unik. Udah sisihkan buat aku. Itu semuanya bilang kayak gitu. Nah, jadi bingung ya Bu, kalau semua mintanya paling aneh, kemudian juga paling unik, terus kita yang mikir jadi bikinnya kemana gitu kayak kalau kayak gitu ya. Tapi karena memang udah ciri khasnya dari sini seperti itu, jadi menurut mereka memang udah spesial gitu loh. Kita bikinnya udah biasa kan setiap hari memang bikinnya seperti itu. Oh, jadi udah biasa kalau Bu Feby mah semalam langsung disulap udah jadi aja gitu ya. Ini memang adalah gaun wedding. Di belakang Citra ini juga gaun wedding ada. Oh, nah ini mungkin kebayanya ya Bu Feby. Boleh kita liatin dulu. Aduh cantik banget warnanya. Ini untuk kebayanya salah satu contoh dengan bahan apa nih namanya? French brokat Perancis. Jadi ini bahannya melar, nempel di badan. Badan ya? Iya, bahannya sangat nyaman. Gitu berarti. Aduh Bu, saya boleh pegang nggak ya? Meskipun kalau saya pakai pasti nggak muat ya Sobat Mako ya. Coba bayangin badannya sekecil ini, badan saya selebar ini ya. Aduh tapi ini cantik banget. Aduh kebayanya. Bu tapi bisa nggak sih misalnya kebaya kayak gini nanti dipadu padankan dengan misalnya batik atau lurik, songket gitu bisa? Bisa, jadi misalnya kayak ini ya, ini kan batik tulis Malangan yang sinar palem. Ini kan ada unsur agak mengandung mint tua gitu. Ini bisa nanti dipadukan dengan ini. Oh iya bener loh, cantik loh masuk warnanya. Nih, nah. Tuh, Sobat Mako cantik banget ya. Aduh kalau desainer mah cepet ya, padu padan langsung set gitu langsung jadi. Ini kebayanya cantik, terus juga batiknya juga cantik. Wow. Ini salah satu batik yang diambil dari motif historis yang diambil dari Candi Singosari. Jadi ada sinar palem ini berfilosofi bahwa kehidupan manusia itu nanti pada hakikatnya menginginkan peningkatan dalam hal kemuliaan, kesejahteraan, kesehatan, kedikdayaan. Kemudian selain itu juga ada motif-motif yang ada di candi itu ada motif senjata Ken Arok pada zaman dulu. Ini motif mata satu, pinggir awan. Jadi ini semua ada diambil dari Candi Singosari. Ini nih, mungkin boleh kita tunjukin ya Bu, Sobat Mako yang ada di rumah biar nggak penasaran juga gitu. Kalau tadi yang mana sih yang motifnya candi dan lain sebagainya, jadi seperti ini ya Bu ya? Iya. Ini motif diambil dari candi seperti itu. Ini sulur-sulur, sulur-sulur, pinggir awan. Bu, ini kan kalau dari tadi kita ngobrol gitu ya Bu Feby ya, filosofinya Bu Feby bikin baju nih ya, ini kan dalam-dalam seperti itu ya. Lebih kayak yang bisa kita bilang religius, yang seperti itu nggak sih Bu? Gitu. Jadi kita dengernya juga adem gitu kan ya, kayak gitu. Memang yang dicari yang seperti itu Bu. Iya, karena batik itu pada hakikatnya kan sebenarnya babaran titik kisah
kisah pada zaman dulu seperti apa yang kita bisa ambil, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi diharapkan dengan memiliki motif seperti ini, kita akan memakainya itu dengan memiliki makna. Oh, aku tuh loh jadi harus jadi manusia yang baik. Aku harus memiliki sifat habluminanas, habluminallah. Aku harus gini. Jadi diharapkan masa kita pakai batik seperti ini, kita perilakunya kurang baik gitu loh maksudnya. Jadi sama seperti teratai lambang Kota Malang itu kan yang banyak kita angkat untuk batik katun kita, itu memiliki makna bahwa seyogyanya kita itu sebagai manusia harus memiliki sifat seperti teratai, di mana teratai itu jika bisa hidup di air yang bersih maupun air yang tidak bersih. Artinya kita dimanapun tinggal, dimanapun kita bekerja, kita harus memiliki tetap menjadi orang yang bersinar, tetap cantik seperti bunga teratai gitu. Jadi memang filosofinya tuh dalam ya Sobat Mako ya. Bukan hanya kita mikirnya batik, kita cuma pakai batik tulis atau batik cap, nggak seperti itu berarti Bu Feby ya. Tapi dari batiknya itu mencerminkan tadi loh katanya Bu Feby gitu ya. Bahwasanya batik yang kita gunakan itu bisa mencerminkan orangnya seperti apa. Dengan harapan seperti itu. Oke, aduh seru banget deh ngobrol sama Bu Feby ya. Jadi banyak nih pengetahuan Citra kalau ternyata batik itu bukan hanya batik tulis atau batik cap, tapi makna filosofi dari batik itu sendiri sih. Kita boleh jalan-jalan lagi nggak Bu? Ada apa lagi nih di batik antik? Yuk kita jalan lagi yuk. Nah, selain produk baju, kita juga ada bahan batik, Mbak. Oh, ini kain-kainnya berarti ya Bu Feby ya? Iya. Ada tenun. Oh, ini tenun Malang? Iya, untuk si motif topeng ya. Jadi ternyata tenun itu bukan dari daerah Sumatera aja ya Bu ya. Dulu kan terkenalnya kalau tenun kan Sumatera gitu ya. Tapi Malang juga punya tuh tenun. Baru. Motifnya adalah topeng. Karena yang paling ikonik di Malang sekarang yang harus diangkatkan topeng. Topeng ya, topeng Malangan ya Bu ya. Meskipun sebenarnya kan batiknya tuh motifnya banyak banget ya Bu. Ada topeng, ada teratai tadi seperti Bu Feby, ada sukun. Ya, bener ya. Itu untuk per daerah ya, misalnya kayak kecamatan, betul. kelurahan. Jadi memang di Malang ini setiap kecamatannya tuh punya ikon-ikon motif batik sendiri-sendiri gitu ya. Kalau ini semuanya batik Malangan berarti ya Bu? Ya, ini motif Malangan, ini kopi pecah. Oh, kopi tadi yang filosofinya dalam banget gitu ya. Ada teratai. Dari sekian motif batik Malangan, yang paling banyak diminati yang motifnya apa Bu? Yang ini. Jadi ini perpaduan ada siluet dari tempe sebagai komoditas Kota Malang. Oh, ada tempenya. Ya, yang kotak-kotak ini loh, Mbak. Oh. Kemudian ini ada lung-luweh yang tadi lambang keabadian. Kemudian ada topeng. Aduh cantik banget warnanya ya. Ini tuh coklatnya tuh juga tonnya kan ini ya Bu ya. Tuh, coba. Tonnya tone earth tone. Iya, tuh bagus banget. Sobat Mako ya. Bisa dipakai pria, wanita, cocok. Tuh ada topeng. Ini sama nggak sih sama bajunya Ibu? Iya betul sama. Aku juga nggak menyadari kalau pakai baju keren yang banget ya kalau sudah dipakai ya, dibuat baju tuh hasilnya seperti ini. Ini jadi before, after. keren bagus banget warnanya. Ini cocok banget untuk Sobat Mako mau pakai gitu ya, mau laki-laki mau perempuan. Cocok banget ya. Ini contohnya sudah dipakai sama Bu Feby. Keren banget. Oke, Bu. Dari semua produk yang dibikin gitu ya, ada baju, ada kebaya, kemudian juga ini adalah kain-kain yang digunakan gitu ya. Selama ini kendalanya apa sih Bu? Ada nggak sih? Kendala untuk dalam proses pembuatannya? Kendalanya apa ya? Kalau misalnya produk handmade ini kan selalu berhubungan, karena handmade kan memang memberdayakan manusia ya. Ya kadang-kadang kita misalnya ada pesanan dalam jumlah banyak, terus tiba-tiba pegawainya tuh mungkin ada yang sakit, atau ada yang nggak masuk, itu pastinya terhambat di proses produksi. Tapi itu bisa kita siasati dengan semakin memperbanyak titik-titik pembatik lagi. Maksudnya ini kalau misalnya dibandingkan dengan batik printing, ini tidak tergantikan kalau misalnya yang handmade. Betul ya.
Saya setuju kalau itu, karena memang prosesnya itu tadi ya Bu ya, benar-benar Ya. dari dibikin dari tangan satu-satu gitu kan. Kalau handmade kan seperti itu ya. Kalau printing mungkin cepat aja, tinggal Pakai print, mesin, pakai ya. mesin ataupun cap tuh juga lebih cepat ya Bu prosesnya Iya, lebih daripada cepat. Tapi batik masih tulis menggunakan misalnya. Ini manusia juga Masih kan? manusia, Iya. masih satu-satu ibarat Iya, kata seperti itu. Nah mungkin kalau dari kendala kan kayaknya masih aman-aman aja, tergantung dari SDM-nya berarti Iya, seperti itu. Mungkin dari kendalanya pengaturan, sakit dan lain iya. sebagainya gitu ya. Berarti mungkin tipsnya, kalau tips dari Bu Feby untuk yang supaya usahanya itu tetap jalan terus, ini kan Bu Feby jalan terus gitu ya. Apakah dari pemasarannya, brandingnya, atau kayak gimana Bu harusnya? Iya, betul seperti itu Mbak. Jadi kita harus saling memikirkan guys, seperti tadi itu branding supaya kan sekarang ini tidak ada maksud saya gini, sekarang ini kan semakin banyak produk yang ada di Indonesia, batik maupun tenun, karena dengan diprakarsai oleh pemerintah, kita harus memakai batik daerah. Jadi kita harus terus berlomba-lomba untuk berkreasi kan. Nah, maka dari itu kita harus memikirkan branding, inovasi yang paling penting. Karena kalau ya, Bu. misalnya kita nggak berinovasi, nanti kita seperti dianggap kuno, nggak mengikuti perkembangan zaman. Itu jadinya nanti kita akan terlindas atau terbelakang gitu ya. Ketinggalan berarti kalau kayak gitu Jadi ya. selain memikirkan produksi, kita harus tetap branding, promosi, pameran, Betul, inovasi yang paling penting. Ide, karena ide itu mahal ya. Mungkin kita akan ke satu tempat lagi. Ini biasanya yang disukai anak-anak muda gitu ya. Kalau batik kan kadang, aduh nggak mau deh pakai batik jadul gitu. Eits, jangan salah, batik itu keren gitu ya. Bentar lagi Citra mau kasih tahu nih, ada motif-motif atau model gitu ya Bu ya. Ternyata batik juga bisa dikombin dengan denim. Yuk kita ke sana yuk. Nah, baru nih, ini yang disukain anak muda, bener nggak sih Bu? Jadi Iya, kan betul banget. denim itu kan pasti peminatnya adalah anak-anak muda gitu ya Sobat Maku ya. Dan ternyata coba lihat, denim pun dikomben dengan batik tuh cantik banget. Coba lihat ya, ini motif-motifnya, terus ini outer ya Bu ya. Ya, ini kita memakai batik indigo, jadi batik yang dari pewarna alam Indigo Vera tinctoria. Ini tanaman yang warnanya hijau, tapi ketika menjadi dijadikan pewarna batik itu jadi biru yang cantik seperti ini. Oh, jadi ini kayak motif-motif batik organik nggak sih Bu kalau kayak Iya. gitu ya? Dari alam gitu Dari kan ya? alam. Luar biasa cantik banget tuh Sobat Mako, pilihannya banyak ya. Tuh tinggal pilih mau model yang kayak apa, ini juga ada. Nah ini Kalau disukai ini anak. denim kombinasi dengan tenun Bali. Tenun Bali, Iya, ini tenun Balinya seperti berarti ya ini. Bu? Iya. Lihat coba. Kemudian ini kita kan mengusung sustainable fashion, jadi harus memanfaatkan kayak limbah perca-perca yang diolah menjadi tekstil kembali seperti ini. Iya ini ya Bu. Jadi ini potongan dari limbah-limbah, Betul. dikumpulin lagi. Aduh cantik banget ya. Memang bener ya, sentuhan dulu deh. Mungkin kalau saya nggak jadi apa-apa sih Bu ini ya. Dibuang Tapi ya? karena Bu Feby gitu ya, jadinya bisa langsung, aduh tuh kan kayak Ini, gini ya Bu. shibori. Shibori. Nah. Shibori dipadukan dengan denim. Denim bisa loh ternyata ya. Shibori dengan denim pun juga cantik tuh, lihat Sobat Maku. Nah, jadi ini untuk Sobat Maku yang ada di rumah, jiwa-jiwa muda gitu ya, kayaknya cocok banget mau pilih gitu ya. Saya nanti mau coba satu boleh ya Bu ya? Iya, Tapi boleh, sebelumnya ini silakan. dari sekian denim yang ada di sini, yang paling best seller peminatnya yang mana Bu? Yang paling best seller itu adalah desain yang ini untuk yang wanita, Oke. dan yang pria yang ini. Oh ini pria? Iya. Oh, aduh bagus banget ya. Jadi ini terbuat dari, ini bukan denim yang bekas atau kayak, kan ada sekarang kayak thrift gitu kan. Ini bukan. Jadi ini adalah denim factory waste. Jadi di pabrik itu ada kayak sampel-sampel warna yang tertumpuk tidak bernilai gitu loh, yang kayak mau dibuang kemana Iya, juga iya, nggak iya, laku. iya. Kemudian kita kreasikan jadi seperti ini. Keren banget, kok bisa kepikiran sih Bu Feby bikin seperti itu gitu ya? Ya soalnya ngelihatnya kayak, aduh masa sih itu nggak berguna gitu loh. Itu Oke. harus berguna gitu. Dan di tangan Bu Feby lah jadi manfaat ya. Ini saya mau coba ini deh, ini kayaknya cantik banget ya. Ini yang Iya, paling lucu best seller katanya Bu Feby seperti itu. Saya mau coba dulu ya Sobat Maku ya, siapa tahu gitu kan ya. Kalau kita coba-coba begini, berasa kayak jadi model gitu ya. Saya mau jalan di catwalk dulu deh. Saya mau minta kameramen saya
Kalau oke, anggukan kepala. Oke nggak? Oke nggak? Ya ampun, yang sana nggak oke, yang sini oke. Awas aja ya. Aduh, keren banget loh ini ya Bu ya. Ini tetap ada detail batiknya untuk kain batik tulis, kemudian Di ada sini ya? detail sulam sashiko, yaitu Oke. kita mengadopsi dari Japanese handmade stitch. Itu kayak sulam untuk apa namanya? Biar kelihatan memang ini produknya handmade gitu. Tuh, kalau udah kayak gini harus jalan model Bu. Nggak boleh diem aja ya, boleh ya? Coba ikutin, saya mau jalan dulu ya, mau fashion show dulu. Yuk. Pose, keren nggak? Pastinya keren dong ya Sobat Mako ya. Ini luar biasa banget, cantik banget Bu Feby. Aduh, saya udah diajak jalan-jalan. Kita udah obrak-abrik nih ya galerinya ya. Terima kasih banyak Dari ya. ujung sana sampai Dari ujung sini. ujung ternyata di sini tuh lengkap banget. Bukan hanya batik, bukan hanya kebaya aja, bukan hanya batik dikombin dengan denim seperti yang Citra pakai. Ini untuk Sobat Mako yang ada di rumah, cocok banget yang berjiwa muda. Langsung aja datang ke Galeri Antik yang ada di Jalan Pekalongan. Nomor berapa Bu? Nomor 8. Nomor 8. Di sini lengkap banget untuk yang mau ngajak ibunya. Ada mukenah tadi saya lihat di sana ya, Ada Bu. daster yang Daster, adem-adem shibori. Aduh, di rumah dibikin itu pakai semriwing banget pokoknya ya. Top banget ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Mungkin yang Sama-sama, terakhir Mbak apa yang Citra. pengen disampaikan kepada Sobat Mako yang ada di rumah? Silakan. Untuk Sobat Mako yang ada di rumah, kita harus semakin menghargai pengrajin Indonesia dengan membantu mereka untuk tetap mempunyai harapan kehidupan ke depannya dengan menggunakan produk batik tulis khusus dari Wastra Indonesia. Jangan lupa. Oke, jangan lupa pakai batik gitu ya. Sama sekali lagi mengingatkan Sobat Mako juga event terdekat hari apa, Bu? Hari Sabtu besok tanggal 18 Maret akan ada kita memperingati Milad Antik yang ke-18 tahun dengan menyajikan fashion show yang dibalut dengan musical fashion show. Itu meluncurkan produk batik yang terbaru, tenun yang terbaru, koleksi terbaru sebelum kita menjelang Ramadan. Wow, keren banget. Terima kasih banyak Bu Feby. Sama-sama, Mbak Semoga Citra. acaranya sukses di hari Sabtu Amin. mendatang. Dan sekali lagi selamat Milad untuk Galeri Antik ya. Makin banyak yang pesen, makin banyak orderannya, omsetnya Iya. otomatis makin naik lagi. Semakin mensejahterakan, memberdayakan masyarakat sekitar. Amin, amin, Intinya amin, itu. amin. Intinya memang itu. Terima kasih banyak, sehat selalu Ibu Iya, Feby ya. sama-sama Mbak Citra. Dan demikianlah Sobat Mago obrolan Citra bersama dengan Ibu Feby, owner dari Galeri Antik, batik dan juga kebaya yang pastinya untuk Sobat Mako bisa main-main ke sini ya. Silakan borong karena di sini aduh bagus-bagus banget, ngiler kalau ke sini ya. Kalau misalnya nggak beli itu kayaknya rugi banget ya. Jangan lupa datang ke Jalan Pekalongan ya yang ada di Kota Malang. Dan pastinya sekali lagi seperti tadi pesan dari Bu Feby juga bahwasanya kita menggunakan batik ini mencerminkan diri kita di mana batik itu bukan hanya motifnya saja tetapi juga filosofinya, bahwa filosofinya sangat dalam, hubungan dengan Tuhan dan juga dengan manusia. Saya Vivin Citra pamit. Sampai jumpa. Kita jalan dulu yuk. Pakai baju yang keren. Makasih. Bos.